Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan dapat hadir keadaan sehat dan siap untuk membangun website untuk berjualan lah. Insyaallah nanti akan dibawakan oleh Mas Eko dari Surabaya. Beliau salah satu orang yang punya sekolah khusus internet marketing di Surabaya. Kalau pengen main-main monggo ke sana. Masih buka pendaftaran nih Pak Eko. Jadi seperti itu. Jadi secara tidak langsung beliau ini rektornya istilahnya, rektornya sekolah. Nah, kan menarik. Oke, mungkin itu saja, langsung disembung sama Mas Eko biar enggak ini buang-buang waktu. Monggo Mas Eko. Sering lewat kalau mau ke arah Kediri, ada lewat dulu tapi tidak pernah masuk ya, baru kali ini. Mudah-mudahan bisa masuk dan bisa ketemu keluarga di Teguh Ireng ini. Dan tadi malam nggak tahu saya masuknya dari mana, dari situ. Tahu-tahu saya tidur saya di mobil, tahu-tahu sudah di dalam. Nah ini. Jadi mudah-mudahan bisa dapat manfaat semua nanti dari toko online. Jadi memang di pondok pesantren itu tadi ngomong memang banyak hal yang luar biasa. Tapi mungkin dengan media online ini kita akan bisa lebih populer lagi pondok pesantren, ataupun bahkan banyak produk yang ternyata di dalam pondok pesantren itu luar biasa. Produksi produk apapun, tentang buku, tentang pengetahuan atau apapun, dan ini harusnya lebih cepat tersebar ketika kita mengendarai teknologi ya, karena sekarang memang zamannya adalah zaman teknologi. Ya, kalau dulu ilmu-ilmu dulu itu ada ilmu namanya saiki angin ya, orang kemana-mana itu bus itu langsung sampai ya, kalau dari Jombang Surabaya bus nyampe, Surabaya Jakarta itu bus itu nyampe. Tapi sekarang berubah semua, ganti kalau kita ke Jakarta pun pakai Sayupi Lion, Sayupi Garuda, pakai Sayupi Merpati, pokoknya banyak Sayupi, tinggal kita bayar ongkos dan tidak perlu berpuasa. Nanti ada teknologinya, cuma gitu kok. Puasa duitnya itu puasa. Ganti puasa duitnya. Kalau dulu telepati apa ya, sekarang mudah tinggal ganti telepon, sebenarnya hal yang sama. Jadi hanya berubah teknologi. Kalau dulu harus mati geni di dalam kamar gini, proyeksi sehingga kita bisa kirimkan pesan ke rekan kita, tapi sekarang enggak, tinggal pencet nomornya sambung. Bahkan Terawangan pun tinggal lihat siaran langsung ya. Kemarin ada siaran Indonesia Lawan, karena tinggal lihat saja, jadi tidak perlu macam-macam. Nah, begitu juga kita sekarang kalau mau bisnis, sebenarnya sudah berubah polanya. Kalau nah, next mas, terus mas. Nah, ini terus mas. Oh, keliru sebentar. Nah, filenya atau yang operasi kan itu atau dijaga. oh iya. Jadi sebelum ke materi, kenapa sih kita harus online? Karena kita tiap hari online lewat handphone, lewat tab ya, ke komputer semuanya, tapi tidak memaksimalkan untuk usaha kita. Padahal ini penggerak ekonomi yang sekarang lebih cepat sebenarnya. Ini tool yang luar biasa, karena nanti bukan hanya tren, tapi memang arahnya pasti ke sana semuanya gitu. Next. Ini kan kalau zaman dulu kan ini era berburu ya, yaitu tadi era-era sama itu, berarti yang kuat yang menang. Yang kuat yang menang, kemudian berubah lagi ke era agraris, orang mulai sadar, mulai bercocok tanam, semuanya ini, jadi terus berkembang lagi ke era industri, yang punya duit, yang bisa mendirikan usaha-usaha, mendirikan perusahaan. Tapi yang nggak ada, nggak bisa, jadi tertinggal semuanya jadi buruh akhirnya. Nah, tapi sekarang perkembangan terus cepat
Terus yang punya duit belum tentu bisa. Kalau sekarang eranya informasi dan teknologi, jadi yang nggak punya duit pun bisa merajai dunia. Jadi kalau di Singapura itu kan mereka punya perusahaan hanya 2 kali 2 meter, ya laptop 2, tapi bisa trading ke seluruh dunia. Bahkan yang dipasarkan banyak produk Indonesia kan. Kita sendiri tidak bisa seperti itu lah. Ini kita harus membalik semuanya, kita harus menjual yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia kita jual lewat Indonesia. Nah, ini eranya sudah berubah. Kalau kita tidak ke sana, jadi ini pentingnya ke sana. Negara-negara maju belanja kadang di terminal, di stasiun-stasiun itu kayak supermarket, tapi di dalamnya tidak ada barangnya, tapi hanya layar-layar, touchscreen, pencet-pencet, potong kartu kredit, barangnya sampai di rumah. Jadi tidak bawa keranjang belanja, keranjang belanjanya betul-betul di order itu dan barangnya sampai di rumah. Nah, tapi karakter di Indonesia masih belum di situ, tapi pasti ke sana. Kalau sekarang orang belanja online itu karakternya gini, habis belanja, klik, itu bayar, transfer, itu harus telepon, SMS, sudah telepon, sudah saya transfer, tolong dicek. Kalau kita jawabnya telat, orangnya komplain, sudah dicek belum gitu. Kalau sudah dicek, kapan dikirim gitu. Kalau sudah dikirim, mana nomor resinya? Kalau sudah nomor resinya, besok pagi sudah tanya lagi, nanti datangnya jam berapa. Terus kita akan dikejar seperti ini karakternya sekarang. Tapi cepat ataupun enggak, nanti ini akan berubah semua karakter. Orang pencet, bayar, dia tinggal nunggu. Nah, ini tinggal nunggu aturan-aturan yang dibentuk di pemerintah pasti akan berjalan. Maka akan seperti itu orang belanja. Jadi betul-betul seperti itu. Ini kalau di luar, kalau pernah belanja di Amazon, mungkin kita beli buku sekarang, saya pernah beli, datangnya 1 bulan kemudian. Dan sama sekali kita tidak khawatir barang itu dikirim atau tidak, kita tidak khawatir. Nah, karena apa? Karena memang semakin berkembang, maka kita mulai saling percaya sama orang lain, kita mulai percaya, sama sistem kita mulai percaya, dan ini pasti berkembang ke sana. Kalau kita memulai sekarang, apalagi di pesantren ini, kalau kita SDM-nya sangat besar dan semua terlatih, disiplin semuanya, kalau dimulai pasti bisa luar biasa. Next, Mas. Ini ya, nanti sebelum praktek, nanti kita langsung praktek aja semuanya. Terus, nah ini penguasa teknologi ya, Indonesia dikuasai ini. Bahkan suruh bayar pun orang nggak mau, tetap dipalsukan, tapi tetap iya, dipalsukan. Banyak orang dia tetap mengalir gitu. Nah sekarang ini lagi baru yaitu Facebook. Nah, Facebook ini sama, dia hanya menguasai teknologi dan semua orang pakai, ternyata gratis awalnya. Sekarang banyak jualan macam-macam di sana, iklan macam-macam, semuanya bayar. Bahkan pos itu ada iklannya juga, dipencet bayar. Nah ini orangnya masih muda. Terus, nah bisnis Anda pun bisa seperti itu. Jadi apapun bisa dijual. Kalau online itu jadi kayak aneh ya. Jadi keranda mayat itu bisa dijual ya. Terus tiang listrik ya dijual. Saya itu macam-macam yang saya jual, apapun yang nggak umum pun dijual, ternyata laku. Karena nggak laku umpamanya di Jombang, ternyata di Kalimantan itu laku ya. Nggak laku di Jombang, ternyata di Sumatera itu laku. Karena tren setiap daerah berbeda dan tidak ada yang sama gitu. Jadi kadang kita berpikir di sini sudah bukan pasarnya, bukan trennya, ternyata di daerah lain itu ngetren. Ya kan, di sini mungkin seneng baju warna putih atau apa, di daerah lain ternyata bajunya warnanya merah. Nah, beda sekali lagi betul-betul ketika kita online, kita pasar kita lebih luas, pandangan kita lebih luas, jangkauan kita lebih luas. Apalagi kalau kita kuasai bahasa. Nah, ini akan lebih luas lagi. Ya, saya aja yang bahasa Inggris tidak ngerti ya. Pokoknya bisa baca, ngomong tidak ngerti, jualan online, pasar Indonesia itu luas banget. Apalagi nanti kalau kita sudah menguasai banyak bahasa, kalau di sini mungkin ada tambahan bahasa Arab juga ya. Dan mungkin bahasa-bahasa lain itu kalau dengan sales letter, dengan bahasa masing-masing kita riset di daerah, di negara masing-masing akan lebih luas. Seperti itu. Nice, Mas. Ya, lanjut. Nah ini. Nah, bayi-bayi anak kecil itu sudah digital, dia bisa beli mobil pakai ponsel bapaknya, ya, pencet-pencet potong banknya lah. Ini karena memang eranya digital sekarang. Sekarang ibu-ibu mengandung itu sudah digital, mulai dikasih braille
web ya, dikasih musik-musik, bahkan jenis kelamin pun sudah diketahui kan. Kalau dulu tidak ada, ini sudah tahu ya, ini digital. Kalau mau mencoba baju ini digital ketika lahir, gitu, coba dikasih tag. Dia akan pilih nanti popok yang nyaman itu bisa pilih. Akan nyari. Karena dia betul-betul sudah biasa. Mulai dari kandungan apalagi nanti belanja. Ini. Nah ini sebenarnya kalau kita usaha sebenarnya biaya terbesar adalah di iklan. Ya, iklan itu besar ketika offline, ya, besar banget. Biaya macam-macam di televisi, brosur aja kalau luar biasa. Nah, tapi dengan online ini bisa terpotong semuanya. Bisa terpotong baru nanti kalau memang ada biaya iklan offline itu memang perlu juga karena ada orang yang memang segmennya tidak tahu secara online. Tapi kalau kita mulai dari offline dulu, kita akan habis-habisan di biaya yang besar. Nah, jadi dengan online betul-betul kita bisa punya perusahaan yang dikenal di mana-mana tapi dengan biaya yang minim. Ini lanjut. Ini pertumbuhan internet di Indonesia, jadi peluangnya sangat besar, ya. Seperti itu. Ini perkiraannya ya, sampai proyeksinya sampai 2015 jadi akan terus tumbuh. Karena apalagi Android sekarang kan betul-betul sudah mulai murah, semua orang bisa. Nah, tinggal kita aja mau menggunakan yang positif atau enggak gitu. Nah, bagi kayak saya ini seorang marketer, hal-hal seperti ini adalah peluang. Nanti peluang yang luar biasa. Nanti banyak anak-anak kecil sudah bawa tablet atau apa, ini peluang yang besar. Jadi lanjut. Nah, ini pertumbuhannya ya. Terus Indonesia nomor 8 ya. Nah seperti itu. Lanjut. Nah ini keren ya. Indonesia Facebook nomor 2 karena ini tradisi Indonesia yang memang orang Indonesia itu senang ngerumpi. Iya betul. Ya ngerumpi sekarang warkop itu pasti ramai. Sekarang konsep Indomaret, Alfamart. Kopi segelas ngomongnya 2 gelas gitu. Kelihatan rame warkopnya tapi penghasilannya tetap karena yang beli cuma 5 orang semalaman. Ya, berarti Indomaret pun sekarang konsepnya seperti itu. Alfamart dikasih meja ya, bahkan disediakan minum untuk di situ ya, karena memang ini orang Indonesia ini. Jadi tradisinya seperti itu di mana-mana. Jadi ini peluang juga buat kita. Lanjut. Ini Twitter pun sama, Indonesia juga ya, termasuk besar. Jadi memang rumpi itu seneng. Ya bahkan sekarang itu kan yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh, ya kan? Ya nanti kadang bapak sama anak satu rumah, bapaknya di atas, anaknya di bawah, tidak pernah ngomong, tapi Twitteran, tweet, ya. Nah ini, dan ngerumpi di sini ini betul-betul luar biasa di Indonesia, apalagi Facebook, Twitter itu, galau itu lebih seneng ngomong ke Facebook. Berarti orang lebih seneng ketika seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia tahu kalau dirinya galau. Nah, galau aja diumumkan gitu. Lah, daripada mengumumkan yang galau kan kita mengumumkan yang baik, apalagi kita menjual sesuatu. Nah, ini luar biasa. Jadi betul-betul membuat orang itu terbawa ketika kita di Facebook, di Twitter. Ya. Di Twitter ini yang hebat jualan itu loh, yang ramai dulu Maiji ya. Ya dia hanya ngomong aja, saya buka di sini, saya dibuka sini. Nah, ini Maiji. Apalagi nanti untung ya Maero tidak dijual di Twitter. Kalau Maero dijual, saya buka di sini, saya buka di sini, ramai karena Maiji itu. Tapi ini fenomenanya seperti itu. Berarti betul-betul luar biasa. Nanti kalau tadi omong-omong tentang apa? Bisnis apa tadi? Layanan lengkap duka kita ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau di Twitter kan kami lagi tahlil di sini lagi ya. Ini bisa ramai juga di Twitter. Jadi orang kenal karena memang semakin ke depan orang lebih ke individual lagi. Berarti mereka tidak bermasyarakat dengan baik di lingkungannya, tapi mereka bermasyarakat malah di lingkungan kerja. Tapi kalau di rumah itu rata-rata butuhnya istirahat sudah selesai. Ke kampung ketika meninggal mereka butuh masyarakat untuk kebutuhan kerohaniannya, ini perlu sekali lah ini. Ini peluang juga di online. Nah ini banyak jalan mungkin sering didengar. Next terus. Ada affiliate atau reseller yang paling terkenal Big Bang Amazon. Nah itu Amazon itu dulu hanya jualan buku
sekarang jual apapun. Nah ini karena mereka tahu peluangnya jual apapun. Soalnya online itu betul-betul bahaya nanti ketika Anda sudah bisa memasarkan apapun, bahaya. Saya aja jalan-jalan gitu selalu bunyi terus radar saya. Duduk sama orang gini ngomong bisa dijual ini. Nah itu jalan itu bisa dijual. Hati-hati Anda yang radarnya bunyi terus. Karena apapun bisa dijual di online. Bahkan di Yahoo News itu pernah diberitakan rame ditahan kepolisian karena apa, menjual mertuanya. Nah, mertuanya dijual dan laku. Ada orang datang mau ambil pesanannya mertuanya dijual. Kenapa? Karena mertuanya cerewet. Jadi mertuanya cerewet, si menantu ini punya ide. Mungkin di luar sana banyak orang butuh teman ngomong. Orang cerewet. Akhirnya dijual sebagai teman bicara, bukan untuk apa-apa, teman bicara, dan laku. Mertuanya marah. Nah ini satu hal yang tidak dilakukan oleh menantu. Harusnya rundingan sama mertuanya bagi hasil. Nah, kalau bagi hasil pasti tidak marah. Nah, ya. Ini aja sebenarnya. Jadi bisa ada PPC yang keren terkenal di Indonesia dulu, Google AdSense sampai sekarang pun ya, dan banyak yang di-ban, ditutup ya. Dan dengan Google AdSense ini saya main mulai tahun 2005 main Google AdSense ya, tapi butuh waktu dan tenaga luar biasa untuk menghasilkan $1 saja. Tapi dengan toko online berbeda jauh. Nanti kita akan bahas detail tentang toko online, bukan di AdSense. Next. Ada PTR, Pay to Review, berarti mereview sebuah produk untuk ketika cocok yang punya produk kita dibayar, kalau tidak cocok nggak dibayar. Nah ini luar biasa, bahkan di Indonesia ini sering untuk Pay to Review ini dibikin lomba. Berarti merek tertentu membuat lomba SEO untuk ini. Berarti yang dimasarkan seluruh Indonesia hanya ngasih hadiah 5 juta. Nanti kan biaya 5 juta seluruh Indonesia, ahli-ahli jagoan memasarkan di online itu mau memasarkan rebutan untuk 5 juta. Ada produk sepeda motor, hadiahnya hanya 1 buah sepeda motor untuk yang juara 1, itu pun rewame. Ini Pay to Review. Jadi dimodifikasi sedikit, bukan dibayar bijian tapi dibayar langsung 1 sepeda motor. Sebenarnya kalau dia marketing offline, berapa biaya yang dikeluarkan untuk branding sebuah merek? Tapi hanya dengan sebuah lomba dia luncurkan, dikasih hadiah 1 sepeda motor, udah terkenal di mana-mana. Dia hanya bayar kalau agennya pasti harganya tidak semahal yang dijual di umum lain. Berarti mungkin separuhnya. Jadi ongkosnya tetap sama sekitar 5 juta, tapi bisa macam-macam. Nah, ini produk sendiri. Kalau di sini mungkin banyak ada buku, CD atau macam-macam bisa dijual. Berarti apapun bisa dijual di sini, CD atau apa. Terus ada sistem keanggotaan berbayar. Jadi kita bisa bikin pelatihan mau bayar 300.000, dapat materi 1 sampai 5. Bulan depan dia bayar lagi, dapat materi 6 sampai 10. Nah, bisa seperti itu, dikunci dengan password. Ketika mereka bayar tinggal diaktifkan. Nah, bisa di-download dan tanpa modal sebenarnya. Karena apa? Waktu bulan pertama mereka bayar, kita bikin dulu 5 materi. Tunggu 1 bulan kita bikin materi, orang bayar baru dikasih. No, tadi kita dibayar dulu baru untuk bikin materi. Bisa seperti itu untuk beli buku, beli macam-macam. Terus ada namanya domain parking. Domain parking itu Anda jalan-jalan di situ ada toko buka, perusahaan baru buka, langsung aja dibeli domainnya. Nanti kalau dia mau buka, nyari domainnya nggak ada. Nah, tapi di Indonesia nggak bisa. Kalau itu dipatenkan Anda ditutup. Karena yang menang paten offline daripada online. Kalau di luar negeri masih bisa, di sini tidak bisa. Nanti menang yang offline, Anda otomatis di suspend sama pemerintah. Nanti peraturan Indonesia domain parking ini masih belum bisa betul-betul diterapkan. Karena Telkom itu, Netcom, ORG semuanya yang ada Telkomnya nggak bisa dibeli orang lain. Semuanya otomatis miliknya Telkom. Jadi monopolinya masih seperti itu. Next. Nah ini paling penting adalah kita di toko online sebenarnya. Semua bisnis ini sebenarnya adalah intinya di toko online. Reseller atau apapun itu kan jualan produk. Kalau kita tidak punya produk, jualkan produk orang lain. Nah daripada gitu, kalau kita sudah bisa jual produk kita sendiri. Pay review tadi, PTR itu semuanya produknya orang lain. Kita mati-matian sekali kita dapat, yang punya toko berkali-kali terus. Nah ini. Nah, daripada begitu kita buka toko kita sendiri. Apapun sebenarnya bisa dijual. Apapun bisa dijual, tinggal saat ini lagi ngetren atau tidak. Itu aja. Nanti pilihannya di situ, kita mau jualan barang yang sudah laku
atau memang proyeksi ke depan kita mau jual apa. Ini yang paling penting nanti. Itu lanjut. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari sini. Berarti nanti kalau ada pertanyaan langsung aja. Ya. Lanjut Mas. Lanjut terus. Nah, ini yang sudah jalan ya. Lanjut terus. Terus banyak. Terus itu banyak. Pengetikan online pun jalan, ya banyak. Berarti yang sudah jalan, bahkan kalau saya di Jakarta itu malah yang ikut itu ya kenapa Bang Sanita sendiri itu jarang mau belajar. Berarti yang ikut tadi yang dikatakan tadi teman-teman Tionghoa itu yang banyak yang ikut malah di sana. Dan itu mereka importir, mereka belajar semua karena mereka punya produk mau dipasarkan apa, mau balik tadi ke zaman industri tadi, tetap yang mereka punya uang. Punya produk bisa memasarkan juga lain. Berarti betul-betul seperti itu. Saya lihat ini malah teman-teman yang kulitnya sama dengan saya, matanya sama itu malah tidak ada yang mau belajar. Nanti mereka betul-betul antusias mau belajar, mereka tahu ini peluangnya. Nanti mudah-mudahan dengan ini kita semua akan belajar dan kita betul-betul bisa jadi seperti mereka yang saudara kita yang dari Tionghoa itu, karena betul-betul kita akan bisa. Nah, kenapa sih mereka semua itu bisa? Kenapa mereka semua dapat hasil yang seperti itu? Tadi kenapa kok ada ini bisa, karena ini harus betul dulu di awal ini sebenarnya. Jadi goalnya apa, targetnya apa, ini yang paling penting. Karena saya dari kecil ketika masih anak-anak pun selalu ditanya ibu, bapak saya cita-cita ngopole, besok gede jadi opole lah ini. Nanti jadi apa, ini selalu ditanya. Tapi ketika besar, ketika kita mau melakukan sesuatu, kita lupa untuk men-setting ini. Nanti ini harus betul dulu. Nanti mudah-mudahan di sini nanti settingnya sama. Kalau memang mau, jadi banyak ketika saya seminar, ketika workshop, banyak yang datang settingnya goalnya adalah ingin tahu. Ya, kalau ingin tahu insya Allah pulang tahu, kan sudah ingin tahu selesai. Kalau settingnya ingin belajar saja, insya Allah pulang dapat ilmu selesai. Jadi betul-betul setting ini paling penting. Kalau kita tidak punya target, tidak punya tujuan, pasti melenceng jalannya. Mau kemana kita tidak tahu. Indikatornya itu tidak jelas. Indikatornya jelas. Jadi ini betul-betul harus di setting benar. Mau kemana kita belajar hari ini yang paling penting. Jadi banyak yang seperti itu. Bahkan ketika online itu banyak setting goalnya tidak pas. Nanti saya waktu ini kan banyak orang telepon, Mas kalau bikin toko online pertanyaannya selalu gini, berapa lama nomor 1 di Google? Berapa lama ada di halaman pertama Google? Ini hampir rata-rata pertanyaan itu. Sekarang kalau kita bahas tentang toko online, kalau Anda punya usaha, ya mau di online kan atau ingin menyebarkan sesuatu di online kan, sebenarnya kalau target kita itu nomor 1 di Google atau halaman pertama Google, kira-kira dapatnya apa? Ayo, dapatnya apa? Ya nomor 1 di Google aja. Sudah hanya itu. Karena apa, targetnya memang di situ. Padahal nomor 1 di Google itu gampang. Gampang banget. Coba ketik nama Anda sendiri kalau sudah online. Ketik sudah benar di settingnya, ketik pasti nomor 1. Atau website ini ketik aja, tebuireng.org gitu. Pasti nomor 1 di Google. Gampang kan? Kalau nomor 1 di Google. Tapi apakah itu yang didapat nanti? Tujuan kita bikin sebuah website, tujuan kita bikin sebuah toko, itu apa yang kita inginkan? Harus jelas dulu. Nah ini harus disetting betul. Kalau tujuannya nomor 1, pasti kita tidak akan memperhatikan faktor-faktor yang lain. Nomor 1 ya udah narsis saja. Nomor telepon kita ketik itu pasti muncul. Tidak ada yang lainnya. Ini harus betul, pas betul ini. Banyak yang belajar itu ketika mulai dari awal itu komplain. Saya pastikan hampir 90% itu sampai selesai komplain. Karena tujuannya itu banyak di peserta workshop itu tujuannya dia bener tuh, bahkan nelpon saya SMS, Mas ini tidak nipu nah, seperti itu. Sampai terakhir pun dia selalu bilang begitu. Padahal sudah jalan pun dia karena mindset di awal sampai harus dibetulkan. Goal ini paling penting. Jadi di awal kita mau apa? Nah, itu. Oke, nah bawa kertas atau notepad di situ. Ya, silakan ditulis. Dengan toko online ini kita belajar hari ini goalnya apa? Monggo ditulis masing-masing, pasti belajar punya goal setting masing-masing sehingga
betul-betul sama nanti prediksi kita mau jalan kemana dengan toko online yang kita pelajari. Monggo silakan ditulis. Biasanya kalau di angan-angan itu nggak kuat, ulang gini apa tadi. Tapi kalau udah ditulis beda. Monggo silakan ditulis. Saya pernah mengendal ya. Iya. Notepad. Pakai notepad mas. Kadang kita angan-angan punya cita-cita, ini ketika mau nulis itu nggak tahu apa yang ditulis. Nggak tahu apa yang ditulis. Apalagi nggak punya cita-cita. Tambah bingung kan? Iku nulis, dia itu bercita-cita saya. Soekarno dulu nulis dari sini. Oh iya. Jadi kayak Apa gunanya? Harus santai-santai. Oke, 10 detik lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah ya. Nah, amin ya. Nah, ketika sudah ditulis itu lebih kadang itu kita akan lebih actionnya cepat lagi itu kalau kita sampaikan ke teman kita ya kan kita sharingkan. Nah, biasanya seperti itu. Karena kita sama juga berjanji saya tujuannya itu gimana. Yang monggo cari temannya yang terdekat pasangan silakan sharing goalnya tadi itu. Ya, diomongkan. Nah, dengan ngomong itu biasanya beda lagi. Silakan sharing. Ayo. Bertiga boleh? Ayo silakan. Yuk, silakan sharing. Ngomong. Strateginya apa tujuannya? Ayo sharing. Apa? Berjualan apa? Secara cepat. Mendapat Tuhan. Bener lah kemarin. pemasaran produk secara smart, secara masif dan kepada konsumen luas. Apa? Ayo sharing. Saya pemasaran produk secara masif dan kepada konsumen luas karena berinteraksi dengan kecenderungan pasar. Wah, cocok ya goalnya ini. Jos. Ini emas Yayan. Mas saya dikasih goal gitu. Ayo. Kalau ada, ayo sharing di depan. Ayo sharing di depan. Ayo Yayan. Sharing di depan. Ayo mas. Ayo maju. Ayo Dani belajar. Ayo sharing di depan. Di depan. Ayo. Biasanya kalau di depan terus ditanya sama teman-temannya biasanya kan wah iya harus cepat dibuktikan gitu aja. Lebih cepat ya dan. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Oke. Jadi saya ingin memaparkan goal of online store yang saya buat. Tujuan dari pembuatan online store yang ada di kepala saya ini kayak gimana? Satu, memasarkan produk secara masif dan kepada konsumen seluas-luasnya. Nomor dua, sarana berinteraksi dan mengenali sarana berinteraksi dengan konsumen online. Dan nomor tiga, otomatis mengenali kecenderungan konsumen online itu. Ada yang bertanya kan?
Oh apa itu store-nya? Tokonya apa? Tebiran Gus. Oh, itu bookstore. Ya, buku-buku yang diterbitkan dari tapi itu bukannya buku, nanti merchandise macam-macam. Iya. Kalau ada yang nyari keranda juga kita jual keranda di bookstore gitu. itu umum banget ya, umum banget. Itu umum banget itu kan visi yang mungkin 10 tahun, bahkan standar kira-kira target 1 tahun ke depan atau 3 bulan ke depan. Nah ini yang paling penting karena target itu kalau kita terlalu umum, itu kita juga nggak tahu langkah bidangnya nanti mulai apa dulu. Kira-kira di 1 bulan ke depan, targetnya apa? Meningkatkan kuantitas penjualan. Berapa? Karena sekarang kan kita sudah punya, sebelum di online kan punya berapa ini? Ketika ditingkatkan mau berapa? Kalau 10% umpamanya dari sekarang Misalnya dari 10 juta menjadi berapa? Nah, itu harus detail. Dari 10 juta menjadi 20 juta lah cukup. Kalau langkah secara 3 bulan ya mungkin katakanlah kalau dari 10 juta naik mungkin ya naik 3 juta. Jadi 3 bulan 30%. ya, 10 juta 3 bulan jadi 13 juta. nggak kurang. Online bisa dulu dulu. itu dulu. Apa patok minim? Patok minim. Realistis. Ini gak ada ekspektasi ya. Beda dari bahasa itu yang nanya kurang. Kok sudah sampai jadi Ayo, perasaan. Soalnya belum mencoba ya. Makanya harus Pakai Kalau target saya sih, target dari saya ya sama bisa menjualkan produk dari sini Ya. 100% dari penjualan yang offline ya. Ya. Dari offline kan 10 juta atau lagi menjadi 20 juta dengan online. Berarti lipat Saya dua ya, gitu. Habis workshop ini bisa punya toko online karena belum bisa jual 1 bulan 100 buku minimal. 100 buku. Di Surabaya minimal lah. Ya. Di Surabaya bukunya Agus Mustafa ya. Dia kalahkan penjualan dari Toga Mas. Nah, 1 bulan baru 100, 2 bulan naik lagi. ya seperti itu. Yang akhirnya Tidak ada ya. tambah lagi, Pak. Ya. Nggak terima. Nggak terima. Tambahnya bisa membagikan ilmu agar membuat online store ke sebanyak-banyak masyarakat supaya masyarakat semuanya punya online store. Kapan? Setelah pelatihan ya mungkin setelah pelatihan Iya, setelah pelatihan itu 2 tahun lagi setelah pelatihan. Apa? Secepatnya itu beda setiap Abstraksi kamu itu. seminggu. Jadi sekarang tanggal berapa? Sekarang 17. Kurang lebih tanggal 24 ya kalau nggak ada. Nah, seperti itu. Jadi ini penting banget, target itu penting banget. Jadi saya pelatihan di UNESA, ketika saya target gini bersemangat semua, tapi hasil akhirnya ini harus jelas juga. Nah, ketika tertarget yang serius itu beberapa itu terpenuhi, tapi yang tidak ketika komunitasnya kumpul lagi hilang. Karena mereka berjanji pada temannya sendiri, kalau saya tidak tembus target, saya traktir di sini. Kalau dia tidak tembus target, nanti saya ajak wisata ke sini. Waktu dealnya ketemu tanggal sekian, mereka kan harus bercerita targetnya terpenuhi apa enggak. Kalau enggak, kenapa, kan harus diperbaiki. Ternyata yang hadir cuma 3 orang, yang lainnya di telepon, di SMS hilang semua karena takut mentraktir temannya. Padahal dari awal sudah di setting, dibetulkan. Ini karena kita tidak terbiasa mempunyai cita-cita, mempunyai tujuan hidup betul. Nah, padahal ketika seperti ini kita punya goal ini, kita mulai berkomitmen sebenarnya, berjanji, mulai disiplin. Ini paling penting. Jadi rata-rata kita abstrak. Nah, Pak, nanti waktu riset keyword ya kita tes nanti kemampuan pengetahuan produk kita masing-masing selama ini pegang ternyata betul enggak gitu. Ternyata rata-rata kita sebenarnya tidak paham konsumen itu mau beli apa. Ini paling penting soalnya. Ya, ternyata kan ketika goal ini hampir semuanya gambarannya besar. Tapi kita tidak tahu detail langkahnya. Kalau kita gambarannya gini, gimana caranya makan gajah? Ayo, gimana caranya makan gajah? Kan harus kalau lagi korban ini gimana makan sapi, sama dipotong-potong baru dimakan. Nanti tidak bisa, kita harus makan semuanya, ini tidak bisa.
Nanti sama ketika kita punya proyeksi yang tadi yang besar, tapi ada tangga-tangga yang harus dilalui. Jadi tangganya 1 bulan pertama pokoknya website saya yang logis dulu. Website saya jadi ya dengan sekian keyword yang terindeks. Tangga kedua saya mungkin 1 minggu ke depan paling tidak ketika toko saya jadi saya sudah terima 15 telepon. Karena kan kita belum melakukan, kita tidak tahu. Tapi logisnya, pokoknya 1 minggu lagi saya sudah bisa closing sekian orang. Nah, 1 minggu saya dapat omset sekian. Nah, ini ada tangga-tangga yang harus dicapai ketika mau menggol ini. Tapi kalau sudah terbiasa nanti gini, 1 minggu ini saya langsung ini. Karena langsung ada gambarnya tangganya ini. Nah, seperti itu. Ini penting banget ya. Nanti didetailkan lagi setiap mau bikin toko, proyeknya jelas. Seperti itu. Kenal Pak Disney toh? Pak Disney pemilik Donald Bebek. Ya, Pak Disney itu sekarang yang kelola itu kan ketika datang ke keluarganya kan ngomong gini, ini seandainya Pak Disney ini tahu sekarang Disney seperti ini, Disneyland seperti ini, pasti dia senang banget, bahagia. Keluarganya bilang apa? Oh tidak, Pak Disney sudah senang, sudah tahu bahagia pada saat lalu, karena dia tahu memang Disney akan jadi seperti ini. Karena dia sudah memaparkan semuanya ke keluarganya bahwa ini jadinya seperti ini, karena dia sudah punya proyeksi sampai 100 tahun ke depan di mana memang dia sudah dan cita-cita itu dibangunkan sebuah sistem dan jadi. Jadi keluarganya betul-betul sudah paham. Orang ngomong gitu, oh enggak, dia sudah tahu karena seluruh keluarganya sudah dikasih tahu. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena ada detailnya, langkahnya. Ini paling penting. Kalau kita ya, saya mana kebiru kalau ya sama pasti. Pendiri di sini di Teguireng dia sudah punya konsep sampai kalau tidak bisa berdiri sampai sekarang. Karena apa? Karena tidak ada kejelasan mau kemana. Dan itu pasti diturunkan ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya terus. Dan ini akan terbawa. Kalau itu tidak punya target goal selesai. Nah, seperti itu. Ini paling penting. Nah, nanti coba didetailkan. Kalau di belajar itu ada metode apa? Mind map ya. Nah, kan digambar sampai detailnya, langkahnya kemana ini. Penting ini untuk mencapai tujuannya. Oke, nah kalau kita goal sudah tahu, maka ketika kita menjalankan bawahnya ini, teknisnya ini, kita akan lebih detail untuk melangkahnya. Lanjut. Oke, nah ini ya sebenarnya ketika kita bikin toko online itu bukan di sini. Ya, ketika kita mau jualan sesuatu, informasi, jasa, produk bukan di sini. Tapi hampir rata-rata ketika kita mau online mau apa pasti langsung di sini. Langsung bikin website. Nanti beda banget mana itu web designer sama marketer yang menjual. Kalau web designer rata-rata bagus bikin websitenya, tapi belum tentu bisa menjual. Nah ini kita harus bedakan. Nah kita di sini harusnya jadi web designer juga, tapi juga sebagai marketer, sehingga informasi yang kita sampaikan ini bisa diterima orang sesuai dengan mereka yang mau. Nah ini hampir rata-rata ini yang dipikirkan. Bikin website, mau online bikin website, pasti yang mencari web designer, pembikin website, jasa bikin toko online, jasa ini. Tapi tidak mencari jasa atau orang-orang yang menjualkan tokonya. Nah ini maka kita harus ubah. Sebenarnya ketika kita start mau jualan itu sebenarnya di sini. Kita harus paham produk kita dulu. Supaya kita tahu ketika kita paham produk itu kita akan detail. Paham produk itu seperti umpamanya kita punya ini cas baterai, ini paham produk itu harus gini, kita harus detail kayak gini. Produk kita itu kalau dari depan ini seperti apa, ini harus paham kita. Dari belakang ini seperti apa, ini harus paham kita. Dari atas seperti apa produk kita, ini harus paham. Dari bawah seperti apa produk kita, ini harus paham. Bahkan kalau perlu kita naik helikopter, naik pesawat terbang pakai kacamata, kita lihat produk kita itu dari atas itu seperti apa, harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu, kita tidak akan bisa menjual produk itu dengan maksimal. Karena sebenarnya pengetahuan kita tentang produk itu sangat-sangat terbatas. Nah nanti ada panduannya, kita harus bertanya untuk lebih paham tentang produk kita. Tanpa pertanyaan-pertanyaan itu kita tidak bisa. Nah di sini paham produk. Kemudian produk itu setelah paham itu fungsinya untuk apa sih produk? Pengetahuan produk itu fungsinya untuk apa? Ketika kita mau jualan ya, kalau kita tidak paham produk, ada orang datang, ada
ada orang telepon, ada orang email atau chatting, tanya tentang produk Anda, tanya sesuatu yang berkaitan dengan produk Anda tidak bisa menjelaskan. Kira-kira terjadi tidak closing? Tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kita tidak paham tentang apa yang kita sampaikan, tentang apa yang kita jual. Berarti ini penting. Harus paham dulu produk. Tapi kalau tidak paham gimana? Ya jualan dulu, ya lakukan dulu. Nanti kan pertanyaan 10 kali, 20 kali pertanyaan rata-rata sama. Pasti kita akan paham. Karena risiko di online tidak sebesar di offline. Kita mau meluncurkan sebuah produk, membuat sebuah toko, biayanya tidak besar. Tapi kalau kita buka toko offline, sekali diluncurkan biaya besar, ya ini ampun-ampun nanti akan bikin kapok. Tapi kalau di online enggak, kita bisa sambil belajar. Tapi kalau yang sudah paham produk ini paling penting, tinggal kita tingkatkan lagi. Ini, jadi produk itu betul-betul nanti untuk closing. Kalau kita tidak paham, Mas Rafiq ya, kapan pas di UPN kan tanya, Mas saya ini sudah ada yang telepon, banyak kok tidak ada yang closing. Ternyata pemahaman produknya tidak sama. Jualan grosir, produsen, keywordnya ternyata bukan seorang produsen, bukan seorang grosir. Kalau sudah keyword grosir, produsen, orang yang datang pasti mau beli untuk dijual lagi. Ternyata selisih harganya itu sedikit, pasti tidak jadi closing. Nah ini harus detail. Nanti kita harus menempatkan diri kita di mana. Nah, seperti ini. Jadi ini betul-betul pengenalan produk ini paling penting. Yang kedua, ketika kita untuk closing, yang kedua produk ini untuk riset. Nanti di online itu sebenarnya lebih enak gini. Kalau Anda jualan produk yang Anda jual ini belum ada yang beli, sama produk yang Anda mau jual ini sudah banyak yang beli, minat, itu lebih mudah mana? Yang sudah ada yang beli. Nah ini di online itu kalau kita paham produk, kita akan riset sebenarnya produk kita ini sudah ada permintaan belum. Nah kalau sudah ada permintaan dan di mana kita sudah tahu, ini lebih mudah menjualnya. Tapi kalau belum ada gimana? Berarti ini proyeksi ke depan, kita harus menciptakan pasar. Nanti kita akan tahu, kita tidak akan stres kalau belum ada yang telepon, belum laku, karena kita sudah tahu sebenarnya produk ini memang proyeksi ke depan. Saya jual centering pelek mobil, center hole. Kalau ganti peleknya mobil, kan itu nggak pas, pasti ada ringnya. Nah itu di online belum ada, saya riset tidak ketemu. Maka saya ciptakan keyword sendiri, center ring, center hole. Pada saat sampai beberapa bulan tidak ada order, karena memang belum ada di online, orang nyari. Tapi sekarang ketika orang sudah paham, sudah tahu itu, banyak sudah orang mulai telepon, orang order. Jadi betul-betul pada saat itu ya yang ketemu ya punya saya nanti seperti itu. Karena apa? Saya sudah memulai. Saya jual spalek. Kalau patah tulang, bidai, nah spalek itu di online belum ada. Saya nembak keyword rumah sakit. Banyak orang telepon saya minta mikroskop, minta apa, tidak ada. Pada saat itu belum order. Tapi ketika saya sekarang di online sudah ada yang nyari, baru akan ada order. Tapi beda ketika kita menemukan nanti produk kita ini sudah ada yang nyari, maka akan cepat. Hampir rata-rata kalau produk itu di riset sudah ada, saya buka toko online rata-rata 1 minggu sudah ada yang telepon. 1 minggu. Nah, tinggal closing ini tinggal kita paham tidak tentang produk, sistem pengiriman. Nah ini tinggal nanti caranya kita mengelola konsumen. Tapi pada saat kita paham produk, kita akan cepat sekali. Maaf, termasuk bagaimana Anda mau mendapat barang tadi? Barang untuk dijual? Iya, dijual. Apa tadi kayak alat rumah sakit tadi itu? Ya. Gimana Anda pulang dulu atau memang menjual dulu, tahu harganya sekian, nanti saya lempar sekian, atau bagaimana itu? Ya, saya kan marketing ya, nanti makelar everything, nanti apa aja saya jual. Nanti kalau nanti di Tebu Ireng ini banyak barang, kadang saya bunyiin, saya pasti jual juga. Ya. Nah, seperti tadi hampir semuanya saya tidak pernah pulaan barang. Jadi tanpa modal untuk barang. Bahkan saya sekarang jalankan jasa pengiriman mobil ke seluruh Indonesia. Saya pun tidak pernah ke Tanjung Perak lihat poolnya bagaimana, ngangkutnya mobilnya bagaimana. Yang telepon-teleponan sama saya itu yang bagian jemput mobil, saya tidak pernah ketemu. Jadi hanya via online. Jadi saya kirim transaksi sampai 100 juta lebih, bawa mobilnya orang lagi, mobil baru. Itu saya tidak pernah ketemu orangnya sama sekali. Nah, itu semuanya nanti kita cari di online kadang, nyari produsen. Iya. Nanti kita di online itu banyak juga produsen, atau kita ketemu di offline juga. Kita karena kita tahu ilmu jualan lebih enak, kita mau kami bantu kan gitu. Kalau nggak mau ya pindah.
saya jual karangan bunga di Kayun itu Surabaya jejer-jejer. Tukang bunga itu buahnya saya datangi. Saya masuk, saya ngomong nggak mau ya pindah sebelahnya, nggak mau ya pindah sebelahnya, nggak mau pindah sebelahnya sampai saya ketemu satu mau. Deal, oke, harganya sekian. Akhirnya bisa saya jualkan. Dan kalau datangi offline itu ada hal-hal yang nanti akan terjadi. Saya buka jasa pengiriman itu saya keliling juga ke Perak, ke anu. Nanti akan ada reaksi 3 biasanya. Kalau online sih enak, langsung telepon dia sudah memang buka reseller mudah. Kalau offline itu satu ketika saya datang, satu itu diterima dengan baik, ya kan, ngomong terima. Yang kedua diterima dengan curiga. Lihat ini. Nah itu, yang kayaknya tidak diterima sama sekali. Mas, lagi repot. Ngomong mas lagi repot. Nah, seperti ini harus kita hadapi nanti. Tapi yang termudah adalah ketika kita mau menawar secara offline, rubah status. Nanti kalau mau nyari produk ya di offline, rubah status. Rubah status ini gini, banyak pepatah mengatakan adalah pembeli adalah raja, jadilah raja dulu. Nanti saya bunga itu akhirnya ketemu, saya jadi raja dulu. Nanti toko saya ada order, saya ke sana langsung bawa order. Nanti saya adalah raja. Saya beli dulu satu produk. Nah, ketika dia kan saya sudah jadi raja, saya tanya banyak, dia akan melayani saya. Karena rajanya mau bertanya. Nanti dia melayani sampai saya dapat detail harga konsumennya berapa, ngirimnya gimana, detail seharian ditemani dikasih suguhan lagi. Nah, pada saat saya datang tidak bawa order, tidak dapat. Saya tas kumpon, bikin tas kumpon membopon itu ya. Saya juga gitu, saya datang ke produsen, saya rubah status, saya jadi raja. Saya beli 3 losin dengan contoh yang berbeda, beli 3 losin. Ya, modalnya 3 losin. Lumayan ini untuk baru. Contoh juga, kemudian saya punya produsen. Nah, seperti itu. Itu cara yang kalau memang ketemu pada saat cara yang pertama didatangi oke. Tapi ada yang butuh kita harus rubah status itu untuk cari produsen. Kalau di online enak, mereka sudah ada gitu. Memang mindsetnya sudah beda, tinggal kita kontak. Ini untuk nyari produsen. Itu yang tadi kalau di online ini penting banget ini. Bagian ini riset keyword. Riset itu paling penting. Kalau di offline ketika Anda buka toko, yang menentukan apa? Pertama, posisi loh. Ya, di offline ini hampir rata-rata kan ketika beli ruko, beli stand di mall itu posisi itu harganya mahal, beda di pojokan di sini. Wah, ini. Tapi di online tidak. Berarti kalau di offline itu posisi. Anda kalau di sini ada McD tidak? Di Jombang atau sering lihat McD? Quick chicken. Tapi quick chicken itu tidak terpola. Kalau Anda lihat McD itu terpola. McD itu tempatnya selalu sama di pojokan, selalu sama. Anda lihat McD itu selalu di pojokan. Dan sekarang konsep itu ditiru oleh KFC. KFC ikut-ikutan di pojokan. Detail yang sama ketika ditiru kurang lebih hasilnya sama. Jadi ramenya bisa sama karena akan niru detailnya, kurang lebih hasilnya akan sama. Kenapa mereka milih di pojokan? Nah ini kan yang kita pertanyakan. Ya traffic, ya kan trafficnya lebih. Dan di Indonesia paling banyak itu perliman di Semarang. Dan perliman itu nggak bisa dibukai McD karena mesti kecil, apalagi per 8 pojokannya kecil. Nah ini. Tapi kalau di online, traffic itu bukan di pojokan, bukan di perempatan, tapi bisa per 1000-an, per 20.000-an, per 50.000-an. Dari mana? Dari keyword. Coba Anda nyari sesuatu di online, pakai apa? Ngetik kan? Ngetik sesuatu Anda enter, entah itu pakai Google, Yahoo, Bing, macam-macam, Anda tinggal enter masuk. Nah, ini. Ketika Anda paham produk, Anda riset keyword, berarti ketika Anda ketemu 1000 jalan, berarti Anda ketemu 1000 jalan mendatangkan uang, mendatangkan untung di dalam toko Anda. Ini yang paling penting, nanti riset. Kalau kita paham produk tadi hanya dari depan, ya maka riset kita akan ketemu yang depan saja, yang belakang orang tidak akan datang. Kalau kita hanya depan dan samping, ya samping kiri, yang samping kanan sama belakang tidak akan datang ke kita. Ini paling penting. Berarti riset ini paling penting ini. Ini kan hampir semuanya kan sudah biasa online, tahu bikin blog apa gampang kan? Nah, yang penting ini kita harus bahas di sini. Ini kan mudah ini. Ini mudah. Nanti kita bahas di sini. Nah ini. Nah ini mudah. Nanti ini vital banget
banyak orang tahu paham bahwa online itu yang penting keyword. Tapi ketika ditanya caranya, ini kan ketika ditanya caranya, ya ketika aja bikin beda. Ketika Anda bikin sendiri berarti sama dengan tadi Anda menjual produk yang belum ada marketnya. Ketika Anda bikin sendiri, Anda menjual sesuatu yang belum ada marketnya. Berarti menunggu market terbentuk. Ada yang pernah naik Gunung Lawu? Ya, kalau saya naik Gunung Lawu dulu sering kalau bulan Suro atau tahun baru itu ramai di Gunung Lawu. Lah ketika sampai puncak, sana capek mau beli bakso, beli soto, ternyata di situ ada. Nanti tidak usah turun ke bawah. Nanti ada yang jual, dia mikul naik ke atas. Kenapa mereka mau capek-capek mikul sampai ke atas? Kenapa? Karena ada pasarnya, ada marketnya, ada yang beli di atas itu. Ini. Nanti di online juga sama dan harganya mahal dan mau. Anda tahu aqua itu kalau beli di warung depan berapa? Yang 600 ya 2000, 2500. Anda beli di kereta api berapa ekonomi? 5.000 di bisnis, 8.000 di eksekutif, 15.000. Ya kan di pesawat juga beda lagi. Di pesawat bisa 20.000. Ya, ketika beli kok mahal. Iya Pak, kalau tidak mau silakan turun ke bawah. Susah. Lompat dari pesawat itu beli aku. Tapi kenapa ya? Laku kan? Laku karena memang marketnya berbeda. Ya ini nanti dari riset ini kita betul-betul harus pahami di sini. Nanti marketnya ada, kita bisa jualan apapun. Kita mancing harus ada. Kalau mau cepat ya di kolam yang ada ikannya. Bahkan dikasih umpan tidak usah dipancing di serok. Ya kalau mancing nggak ada ikannya ya meditasi berarti kan. Ya. Nanti tidak mancing, nanti seharian gini hanya itu tidak dapat ikan. Ini ya. Terus paling penting ketika kita riset dipakai untuk apa sih ini loh? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang belum tahu domain apa? Siapa yang belum tahu domain? Alhamdulillah tahu semua kan? Belum. Ya, domain itu adalah ini tebuireng.org ya, itu domain. Jadi nama website, nama paten kita itu domain, nama paten kita di online. Facebook.com, Google.co.id itu domain. Nah ini. Kemudian 2 menentukan judul website. Iya, judul website itu atau site title. Kalau di bahasa pemrograman kalau bikin website ada meta title. Nah ini harus disetting betul. Terus yang ketiga menentukan tagline. Tagline itu atau description atau meta description. Ini kadang ketika kita bikin website 3 hal ini tidak pernah disetting. Tagline-nya apa jelas? Ya, nah tagline ini ketika kita jualan ini harus betul-betul sesuai dengan market. Coba masuk Google Mas. Nah ini punyanya Hidayat itu loh. Kaos kaki deh. Ya. Kalau nyari kaos kaki pasti hampir ketemu ini semua, ketemu ini dari website pendukungnya yang lain. Hidayat itu loh. Ya. Kejawan putih kan ya. Saya mau buka grosir jubah. Sama mau kena. Peci. Coba di sini yang mau dipasarkan apa? Produk apa? Buku. Tarik nasi buku. Buku apa? Keislaman. Buku Majalah Tebuireng. Islam. Oke, diantar. Oke ya. Turun, bentar. Turun. Nah, sebenarnya gini, kita bahas tadi 3 hal tadi. Yang Anda amati yang sama apa di sini? Buku Islam. Ya, hampir semuanya mengamati itu buku Islam. Padahal ada hal yang sama yang tidak pernah kita amati ketika kita mau online. Di sini ada 3 warna yang sama setiap nomor itu. Warna hijau, warna biru, ini hijau, biru sama hitam. Ini selalu sama. Kita ngetik apapun, Google itu mencari di 3 warna itu. Yang hijau, yang biru, sama yang hitam.
Ini yang selalu dicari mesin sebenarnya. Harus sama itu, Pak. Iya, Kalimatnya ya menyediakan ini. nah, bukan menyediakan. Berarti ya ketika kita ngetik buku Islam, maka mesin akan baca di yang hijau ada nggak tulisan buku Islam? Di alamat website. Ya, di URL-nya, di domainnya. Kemudian ketika baca itu, mesin akan baca yang berikutnya yaitu subtitle-nya. Ada nggak di subtitle tulisan buku Islam? Baru yang biru itu subtitle, yang hijau itu domain tadi. Baru ke yang hitam. Yang hitam itu tagline atau description. Mesin akan baca, ada nggak tulisan buku Islam di dalam tagline-nya? Kalau di 3 hal itu kita tidak ada, insya Allah website Anda tidak akan pernah muncul ketika orang nyari buku Islam. Karena memang nggak ada di 3 hal itu. Karena yang dibaca mesin adalah di 3 hal. Jadi ini banyak ketika kita nulis 3 hal ini nggak ada yang kita Nggak bakal masuk. iya. Tapi yang dicari mesin itu satu yaitu URL atau domain. Yang kedua apa yang biru? Site title atau tagline atau judul website. Yang keempat, yang ketiga apa? Tagline, description itu yang dicari mesin. Ini harus betul dulu. Kalau kita tidak menempatkan ini di dalam web halaman kita, halaman website kita yang kita bikin, tidak akan ketemu mesin. Kenapa? Tapi cuma segini. Gimana? Intervensi ke belakang nggak tahu nyanda. Nah, nanti pentingnya 3 hal mas. Coba ini ada ini, tebu ireng ini. Coba sebelahnya itu. Nah, klik. Nah, lihat. Taruh situ mouse-nya. Mouse-nya ditaruh atas. Lihat, set title-nya. Lihat tebu ireng. Tebu ireng. Set title-nya. Nah, itu. Transformasi pesantren selamat datang di official website pesantren Tebu Ireng. Ketika itu set title-nya. Kira-kira ada yang nyari nggak? Gitu. Nggak ada. Ganti. Ganti. Sekarang. Nah, ini Gimana cara gantinya itu? Nah, ini mesinnya pakai apa kan? Programnya kan pasti tahu nanti pakai Joomla ini kan? Iya. Ya, pakai Joomla ya. Harus diganti. Belum ada yang tahu, belum ngerti nih. Saya belum Nol. Ini peninggal. Harus diganti. Beratnya Ada yang baca tahu sekarang. Iya. Harus diganti. Jadi ini hampir kita bisa lihat gini. Bentar ya. Selamat datang. Kita bisa lihat kayak gini. Nah, ini sebenarnya yang dilihat di Google itu apa aja sih dari Tebu Ireng itu? Kita bisa ketik site .2 di enter. Nah, ini kan kita ternyata website Tebu Ireng itu sebenarnya udah indexing 14.600. Ini nih yang di indeks ya. Nah, tapi hampir rata-rata keywordnya itu masih ya, ada yang belakang-belakang ini keywordnya sudah mengandung keyword, tapi hampir kebanyakan ya. Ya, keywordnya ini subtitle-nya hampir banyak itu seperti ini 945, 32. Ketika subtitle tadi 945. ya karena kan nggak disetting di subtitle-nya. Oh, pedok. Gak ada ilmu. Nah, karena subtitle-nya kan harusnya kan ini apa yang dijual kan gitu. Iya. Apa yang dianu gitu. Ketika Masa berada depan gitu. nah ini kan bisa dirubah semua, tapi ada beberapa yang lama-lama itu sudah betul. Yang lama ini ada, ya lihat di halaman 10 tadi sudah saya buka. 10. Nah ini kan ada Madrasah Alia, ada Kropo, itu pendaftaran, keluarga bahagia, alam Islam. Itu baru bener ya, tapi nomor 10. Ya enggak, nanti kan ini sudah benar, cuma penjaminan mutu hikmah puasa. Cuma ini yang ditempatkan keyword-keyword yang memang informatif, nanti kan harus dibahas. Ya. Kita tidak akan bisa, kalau ini betul-betul kuat nanti akan masuk ini, tapi kita harus mengambil keyword-keyword yang panjang. Ini harus ditata. Kalau enggak ini, makanya nggak tahu nanti apa teman-teman yang hanya baca ini dikasih kartu nama atau lihat buku ada tulisan Tebu Ireng. Makanya nggak ada yang akses, tetap aja. Karena apa?
tiga hal tadi yang dicari mesin itu adalah set title, tagline sama domain. Nah, tiga hal itu orang akan domain adalah nggak bisa dirubah, tapi main di permalin nanti. di tagline-nya. Di Ya. permalin ini. Ini lihat, hikmah puasa kali permalinnya tafsir aktual. Ya harusnya kan kalau hikmah puasa permalinnya juga harus otomatis dia ketika nulis itu dia jadi ada tulisan hikmah puasa. Hikmah puasa harusnya ya. Nah, di sini ada nggak tulisan hikmah puasanya? Nggak nemu itu. Nggak. Harusnya kan oke saya paham. Kalau kita nyari kadang kalau di sini nggak ketemu, di sini ada ngomongin hikmah puasa. Iya. Di dalam makalahnya. Iya. Dan biasanya ada tanda hitamnya kan gitu. Iya. Tadi seperti kita nulis sebuah skripsi atau tesis, hal yang penting itu di bold, dimiringkan atau digarisbawahi kan gitu. Hal yang penting itu dikasih subbab. Nah sama ketika kita nulis artikel itu harus ditandai mana yang dibaca mesin supaya jadi tagline. Ya. Kalau tidak seperti ini, ketika orang ngetik hikmah puasa, kita hanya kekuatannya di sini dok, di sini tidak ada, di website lain, di URL-nya ada, set title-nya ada, tagline-nya ada, ya udah kita mikir di belakang, karena kalah kelas. Nah ini harus ditata. Pripun Gus? Ketemu dah Gus. Pondok makan dekat kaya pondok ini. Berarti ini kan, saya kasih contoh website saya. Ya, cara ada diganti-ganti bunyi. Tak ganti. Nah ini klik SPO punya saya itu yang terindeks 5.860 ya, lebih banyak Tebu Ireng. Tapi Anda lihat setiap ini beda keywordnya. Iya. Ya. Semuanya adalah Bawahnya klik. Bawahnya nanti atasnya gitu. ya. Ini yang beda. Tuh. Seperti itu. Ya. Ya. Padahal dia punya dua kekuatan. Satu. Dan ini saya riset semua, bahkan ketika orang ketik cara jualan cacing tanah akan ketemu website saya. Ketika orang tanya caranya gimana, ya belajar online. Itu ceritanya. Karena kan kita memang ngajari itu. Ini orang siapa dulu? Makanan itu Mbak. Ya, seperti itu. Jadi nanti kita harus betul. Saya ini, saya pengiriman mobil. Ya, saya tunjukkan. Bawakan di mana tadi? Kok HP-nya nggak aktif ya saat pengiriman? Tadi di toko. Tadi di toko. Saya Nah ini yang nomor 2 ini website saya yang gratis. Ya nomor 2 punya saya. Ini nomor 4 Facebook saya. Ya ini 5 ini iklan saya, 6 ini punya saya. Nomor 7 itu punya saya. Nomor 8 punya saya. Nomor 9 punya saya. Nomor 10 bukan. Lihat satu halaman ini ada. Bahkan ada orang kan ngetik itu ini Google Suggestion dong. Nah, orang kalau ngetik itu ketika Surabaya ini spasi kan itu ada orang ngetik Surabaya, Jakarta ya kan, nyari pengiriman mobil. Langsung nomor HP. Terus nomor HP ya? Keren. Nah itu toko bagus. Ya, ini masih punya saya nomor 3, nomor 4, Nomor 5. bukan. Nah nomor 8. Nah lihat bahkan orang nyari. Ini masih pengiriman, nanti jasa kirim mobil, beda lagi keywordnya, harus ditembak semuanya. Ini orang nyari pengiriman Surabaya, Balikpapan. Karena ini pasar, yang muncul di sini kan sudah terbentuk pasarnya. Nah, seperti itu. Nah, ini punya saya lagi. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, seperti ini. Karena kita betul menembak di 3 hal ini. Yang paling penting hijau, biru, hitam. Kita harus amati di situ. Kadang kita ngamati itu hanya tulisannya yang sama, tapi ini apa? Nah ini sebenarnya intinya di
di online itu hanya di 3 hal itu sebenarnya. Sekarang kan keluar Google Hummingbird, Google Panda, Google Penguin. Ternyata ketika kita jualan online itu tidak beberapa berpengaruh. Nah, karena kita memang tidak main macam-macam. Dan ini didapat dari mana? Kok bisa saya nemukan kirim mobil Surabaya Makassar dari mana? Riset. Risetnya itu menentukan marketnya. Kalau kita jualan tapi tidak ada marketnya, nggak ada yang datang. Nah jadi, paham ya? Ada pertanyaan dulu? Oke, jadi mulai harus dibetulkan. Riset, terus mulai dibetulkan. Nah, jadi kan dari awal ya pembuatan kita harus setting. Ya, nanti kalau yang kebuyung itu kalau memang enggak, yang berikutnya itu mulai harus di seperti itu. Lanjut ke slide. Ya, jadi ini paling penting soalnya. Hampir rata-rata bikin website tanpa menentukan ini. Ini itu adalah kalau di offline kita mendirikan perusahaan atau mendirikan apapun itu visi dan misi. Atau kalau di awal setting goal tadi. Nah ini set letter itu visinya, tagline-nya itu misinya. Berarti kalau kita tidak punya visi dan misi yang kita ambil. Nah sama dengan website, visinya itu set letter, tagline itu misinya. Nah kalau sudah didaftarkan ini kita jangan dirubah. Kalau dirubah kita harus mulai lagi nih SEO of page. Sebuah perusahaan nanti kalau sudah visi-misi daftarkan ke RT, RW, kelurahan sampai departemen, kalau kita berubah kan pasti harus ubah semua izinnya. Sama dengan sebuah website. Nah nanti itu yang website kebuiran untuk selanjutnya aja yang dirubah. Tapi kalau memang kuat ada tenaganya, ya udah dirubah semua lebih bagus. Mulai di setting, bukan isinya tapi set title sama bukan tagline-nya. Isinya tetap sama, set title sama tagline-nya. Di situ kan pasti ada tempatnya nanti. Isinya tempat sama. Nah seperti itu. Ini karena ini paling penting, ini adalah visi dan misi website kita. Oke, lanjut. Next. Ya, kita mulai praktek. Ya, itu tadi sudah paham dulu ya. Kenapa website kita nantinya harus di mesin dan kita harus mengikuti mesin, pola mesin. Kalau kita tidak mengikuti, tidak bisa. Nah sekarang kita ini caranya riset itu seperti ini, pandangannya kadang hampir rata-rata itu tidak seperti ini yang dipakai ketika kita riset. Coba tadi yang mau jual kaos siapa? Kaos, ya kaos apa yang dijual? Kaos Durlang, liane kok. Ya, apa lagi? Kaos Gus Dur kabeh. kesehatan, Kaos kesehatan, apa lagi? kaos lingkungan, Kaos apa lagi? Kaos lingkungan itu apa ya? Daun-daun ngono. Ya, temanya mau improvisasi. Ya. Apa lagi? temanya lingkungan, tema kesehatan, tema Tematik. ideologi itu temanya. Ya, apa lagi? Dan lain sebagainya. Apa lagi? Apa ada orang ketik kaos dan lain sebagainya? Lihat, ada 10 tadi yang disebutkan? Tidak ada. Berarti Anda paham hanya dari berapa sisi. Orang lain nyari. Iya, iya. Lihat, ketika kita mau jualan, ini ya saya mau jualan. Anda harus berpindah. Ini saya pemilik barang. Kalau saya mau jualan, jangan sebagai pemilik barang, berpindah. Sebagai pembeli. Konsumen, kalau saya lihat produk ini apa? Berpindah lagi, pembeli dari daerah mana? Berpindah lagi, harus begitu. Ayo, apa yang mau dijual? Oh, bingung toh. Ayo. Jual, nggak tahu. Jual dari Gus Dur. Buku kertas, buku Islam, buku pelajaran, buku Itu sekolah, masih sisa satu itu tangannya ya. buku sekolah, buku keluarga, buku agama, buku ATK, buku Lagi mana? pesantren, Kitab. buku kuning, buku wah, pokoknya banyak macam. Banyak macam, lumayan, lebih 12 lagi lebih dijual. Terus apa lagi tapi orang nyari kan? Oh, buku Tahlil, banyak tahlil. tahlil. Bu Yasin, Solawatan. Iya, banyak yang nyari. Ya, Bu Yasin tahlil itu Mas Soleh, pegawai Telkomsel di Jakarta itu bikin website itu pesan buku Yasin tahlil itu omsetnya luar biasa dan dia tidak bisa nangani. Temannya satpam di Telkomsel itu yang nangani.
Dia kan di staff kan nggak bisa kan di security-nya antar itu menguasai di mesin pencari kasih tahlil lah itu banter itu apalagi di sini komunitas orang itu kan banyak juga malah Tahlil Gus Dur. macam-macam ini tapi lihat tidak menguasai produk. Iya. Ayo ada lagi ayo tes mas Kita mesti ditambah. apa yang dijual nanti Aku lagi. Yang ada di sini semua mau saya jual. Saya mau jadi marketing. ya satu apa Marketing. apa dulu satu Apa, yuk? satu jenis barang Gantungan kunci. gantungan kunci orang yang berapa lagi gantungan kunci Apa? Terus stiker. stiker Yang bikinnya saya jual. ya Kaosnya saya jual. ya Buku-buku semua di sini. ya buku apa aja Bapak yuk. Apa tadi? nggak ada orang nanti buku sama ya Buku keislaman. Terus apa? Iki. ya Buku tentang usul. Tentang hasil. Udah berhenti. Terus apa? ya Terus buku Ini mana pahit. Ini mana nih? Majalah. Isi lawas dan jual. ya lihat hampir rata-rata nanti kalau saya tanya semua pasti ketika suruh jualan itu hanya ini loh yang ditembak nomor 1 sama nomor 2 padahal di bawah ini banyak jalan lain orang bahkan ke produk kita ada nomor 1, 2 itu hampir rata-rata hanya karena kan kita sendiri yang tahu jual apa? Jual buku apa? Buku Islam buku apa? Masih mikir buku keislaman buku apa? Buku tahlil kira-kira itu mas ya nah ini produk apa jual sinonimnya apa tapi tidak pernah nembak ini jadi ini banyak jalan menuju saya kasih contoh ya ini saya selalu contoh ini dan ini memang pas di sini mungkin tahu Klompen Oh iya tahu. ya Klompen tahu Ya. ya Bakia oke ya ini kan Belanda itu. Belanda itu. ya Bakia Klompen nah lihat orang Jombang ini tahu Klompen tahu Bakia orang Surabaya nyebutnya apa? Kompen. Lompen. Lainnya Sandal kayu. sandal kayu boleh itu orang Kalimantan nyebutnya bisa sandal kayu. Oh. Apa lagi? Ayo. Orang Semarang nyebutnya apa? Teplek kalau bahasa Jerman. Teklek, teplek. Ayo apa lagi? Lihat, ketika di website Anda tulisan jual terompah, ya. Ya, tulisan title teklek jual terompah. Ketika orang ketik jual teklek, ketika Anda nggak pasang, orang beli nggak ketemu. Sama dengan Anda buka toko tulisan jual terompah, orang datang, Pak, saya mau beli teklek. Ini Pak, loh saya nggak jual teklek. Saya jual terompah. Lah ini teklek lah, bukan ini terompah. Sama dengan itu, nggak pernah ketemu. Karena apa? Kita hanya main di sini. Nanti kan, berarti orang Jombang itu mungkin tahu terompah, teklek. Surabaya mungkin Klompen. Orang Semarang Bakia. Tadi apa lagi? Bisa dari mana tadi? Sandal kayu. Teplek. Teplek ya. Sandal kayu. Ada lagi orang Sumatera. Kira-kira nyebutnya apa? Ya mas saya Sumatera. Sandal Jawa kan bisa orang nyebut itu. Lihat, ini dari sinonimnya. Sandal Jepang. Sandal Jepang. Sandal anti maling. Ya, karena kalau ngambil larinya kan korangan ya kan. Ini sandal anti maling. Nah, tapi ada orang yang nembak itu berdasarkan manfaat. Tapi ada orang itu nyari itu sandal untuk musola. Di musola banyak sandal untuk itu. Bisa kan? Sandal untuk masjid. Lihat, berarti kan ketika orang ngetik itu bisa kan beli produk kita. Coba kalau kita hanya paham produk sampai di sini loh, ketika orang ngetik ini hilang pasar kita. Market kita hilang. Kenapa sih kita bisa jualan lebih banyak? Karena kita tahu marketnya di mana. Itu panduannya di sini. Anda harus tanya ini. Ada orang nyari sandal terompah ukuran XL, terompah untuk anak, lihat. Akan ketemu. Tapi ketika kita tidak pernah menembak pasar itu, ketika orang ngetik terompah untuk anak, tidak bisa. Padahal di Tasik itu sandal terompah itu bagus. Di pernis ya diukir jadi oleh-oleh khas Tasik, kerajinan khas Tasik. Padahal ini sama-sama terompah. Lihat berbeda cara mengemasnya. Pak, kalau terompah untuk anak
ada trompa apa itu trompanya yang kita aja nggak masuk ya, kedetek ke mesin nggak? Enggak, kan kita nembaknya trompa. Untuk anaknya nggak ada gitu. Oh itu nggak masuk. Enggak. Nanti kalau kita bahas keyword nanti kita akan detail lagi. Ini cara risetnya ini. Kadang kita jual itu hanya itu tadi. Jadi hanya satu produk dengan berbagai macam deskripsi itu menambah Kata kuncinya banyak. kita. Iya. Buku Islam, ya kan? Buku Islam itu ada orang. Islam Syiah, Islam NU lah. Iya, buku Islam buku Islam ada judulnya juga. Buku untuk apa? Nah, ini macam-macam. Kaos tapi kaos oblong motif apa? Ada kaos bahan katun, kaos bahan lakos, kaos beda, kaos untuk hadiah ulang tahun. Nah, ada orang tembak itu nyari dia. Nah ini, ketika kita tidak tembak itu, ketika orang ngetik kaos untuk bahan ulang tahun, tidak dapat order kita. Nah ini, jadi kadang kalau ada jualan di offline itu kan seneng banget, punya stand di pasar A, pasar B, pasar C, pasar D. Sementara toko saya banyak. Tapi ketika kita online main di dua pasar. Ketika orang masuk ke pasar D Anda nggak ada, berarti Anda tidak dapat penghasilan dari situ, tidak dapat order dari situ. Ketika main di sini tidak. Ini luar biasa ini. Kalau pondok pesantren ini bisa dijual sekarang lokal. Pasar lokal ini pasar yang bagus. Orang jual properti, jual tanah, jual rumah, pelatihan ini lokal. Tapi tempat belajar apa di Jombang, di daerah mana, orang kan cari. Sama ketika kita jual penginapan, jual apartemen, jual rumah. Saya tidak mungkin datang ke Jakarta terus cari penginapan di Jakarta. Pasti bingung saya. Kenapa? Jakarta luas. Pasti saya akan ketik penginapan dekat bandara Juanda, hotel nyaman dekat tol. Apa ya kan? Karena daerah saya dekat Selipi, daerah Selipi ini pasar lokal. Nah ini sama. Berarti di sini kan banyak produk-produk pelatihan. Tadi pagi tentang apa? Mas telepon tadi ada pelatihan apa di? Nah itu kan bisa dijual di Gratis. Nah ini banyak yang luar biasa ketika di sini. Tapi ketika kita nembaknya tidak sampai ke sini, selesai produk kita. Tidak akan ada orang yang tahu. Ini harus detail ketika kita mau jualan. Jadi kadang ketika nanti kita riset, kita akan menemukan banyak keyword. Ini pencariannya 2.000, yang ini pencarian 3.000, yang ini cuma 10. Nah, saya contohkan gini, pesan seragam sama pesan seragam kantor. Pesan seragam itu pencarinya 3.500 sebulan. Pesan seragam kantor cuma 170. Kira-kira pilih yang mana? Pesan seragam. Oke, hampir rata-rata pilih yang banyak, ya. Kalau milih harusnya dipilih yang sedikit. Dua-duanya. Tapi mana dulu yang dikerjakan adalah yang 170. Kenapa? Nah ini. Coba nanti next. Sampai sini paham dulu ini keyword? Next. Jadi ada namanya long tail keyword sama buying keyword sama keyword informasi. Nah, keyword yang bersifat informasi dan keyword yang bersifat menjual. Ini beda banget. Coba kalau orang ketik pesan seragam, kira-kira ini orang masih mau cari informasi atau langsung beli? Masih informasi. Jadi ketika pesan seragam ini belum tentu orang beli karena dia tidak tahu. Orang yang nggak tahu mau beli seragam yang kayak apa, dia akan ketiknya gitu. Betul, pasti banyak pencariannya karena banyak orang yang tidak tahu. Tapi kalau sudah spesifik, pesan seragam kantor, kira-kira yang ketik siapa? Pembeli. Ya, pembelinya itu siapa? Kalau orang yang ketik pesan seragam, pegawai kantor, sebuah perusahaan, sebuah organisasi. Berarti belinya banyak kan? Memang betul 170, tapi ini 170 ini kantor semua. Berarti sekali beli bisa mengalahkan yang 3.000 dan itu biasanya kalau pelayan kita baik, repeat order ya. Kualitas mutunya. Jadi bukan hanya sekedar pencarian, tapi siapa konsumen kita. Kadang ketika kita jual sedikit nggak jualan di situ enggak. Kalau di Surabaya kan ada ITC Mega Grosir sama Royal Plaza. Royal Plaza itu ruame. Tiap hari itu ruame, parkiran wis sampai luber-luber ruame, tapi tingkat closingnya rendah.
Karena di sana orang banyak datang pacaran, beli es teh 1 gelas, duduknya seharian. Kayak buka warkop tadi loh. Nah, tapi kalau di ITC itu lengang. Tapi ketika orang datang 1-2 orang itu beli barang banyak karena memang jelas di situ grosir. Iya. Nanti harus dibedakan ini. Nanti harus memilih nih keyword yang sifatnya informasi atau keyword yang sifatnya menjual. Yang menjual itu rata-rata keywordnya 3 kata. Ini harus detail. Contoh tadi jual seragam atau tadi baju apa? Buku ya. Bentar. Berarti riset yang pertama itu namanya riset pakai Google Suggestion kayak gini. Ini ya, nanti Anda harus riset seperti ini. Pokoknya buku Islam. Nah, ini masih sifatnya umum ya. Orang nyari ini belum tentu dia mau beli karena sifatnya informasi. Bentar, lemot. Putus. Putus sambungan. Pentung. Untung nggak putus. Putus sambungannya. Ini kilo si akeh. Ini loh ya, oke, masih banyak ini loh. Oh, ini jauh ini. Ayo, Efek, mana? Ya, berarti keyword tadi ada buying keyword, ada informasi. Nah, di sini kita riset yang pertama sekalian ya, riset yang pertama itu pakai Google Suggestion. Berarti kalau kita nyari apapun buku, nah kayak gini, ketika di spasi dia kan akan muncul banyak seperti itu. Nah, muncul banyak ini adalah saran dari Google. Berarti mungkinkah ini yang Anda cari yang muncul di sini pencarian itu sudah di atas 100.000 itu. Hampir rata-rata. Berarti ini sudah sebuah market yang besar. Berarti kalau kita mau jualan, kita ambil keyword-keyword yang ada di sini, tinggal Anda catati. Berarti kalau jual buku Islam, ya di spasi dia akan muncul murah, online, dihujat. Nah, ini adalah keyword-keyword buying, murah, online, all in, online, murah. Nah, seperti ini. Ini Anda tinggal ngambil di situ. Kalau Anda ngambil keyword yang pendek, jual buku atau buku Islam yang panjang pasti tidak dapat. Tapi ketika kita ambil keyword yang panjang, ada orang ketik yang pendek, pasti dapat. Berarti daripada kita milih yang pendek, ambil yang panjang. Kenapa? Yang pendek pasti dapat. Nah, seperti itu. Berarti jangan hanya jual buku Islam, tapi mending langsung jual buku Islam murah, jual buku Islam online. Ini kita risetnya seperti itu. Buku Islam bisa gini, spasi A. Ada enggak? B. Nah, kita contohkan yang kalau kita tidak punya produk ya cari ide juga di sini, jual A. Loh, ya kan muncul kan? Mau jual apa gitu loh. Cari ide di sini B. BU. BI. Oh. Ini ketika kita ketemu gini, kira-kira tetangga kita ada enggak produsen? Oh, di pasar sebelah ternyata ada. Wah, ini banyak yang nyari. Langsung punya ide kita mau jual apa. Berarti di online tuh betul-betul mau cari ide juga dari sini. Mau jasa, ada banyak. Oh, Saya pacar ono. oh, itu terbesar itu banyak itu. Istri bahkan. Nah,
Nah, di online itu betul-betul luar biasa. Berarti pencarinya banyak. Mau sewa pacar ya. 2 hari. Yang luar itu jasa sewa wanita. Yang luar biasa ini jasa sewa yang mau. Nah itu. Tuyul. Wah, laris juga di online. Loh, jasa sewa tuyul. Nah ini tuyul ini betul-betul kalau kita lihat dia tagline-nya bagus. Manis gitu ya. Tuyul yang manis. Penghasilannya banyak. Itu bagi Anda yang sudah putus harapan dalam mencari uang daripada bunuh diri, coba gunakan jasa sewa tuyul kami. Penghasilan minimal 2 juta per hari. Oh, ya kan? Menggiurkan. Nyata. Ya kan? Jadi apapun bisa kita nyari risetnya. Jadi kalau kita Tuyul online. Allah karim. di Jogja ini, teman Jogja ini laris banget. Dia dokter, dia jual sunat online. Laris, bukan di website atau di sunat gitu, enggak ya, tetap datang ya sunat online. Jadi rame. Berarti sekarang dia jualan celana sunatnya. Rame juga ternyata celana sunat. Padahal enggak terpikirkan kita, laku enggak di online. Ternyata dijual celana online yang laku banget. Sunatnya online itu lebih mahal daripada yang offline dia harganya. Dan nyunat ketika sunat online ternyata konsumennya yang paling besar banyak yang dewasa. Dan dewasa harganya lebih mahal dan nyunatnya biasanya banyak di Jogja itu kan banyak tamu-tamu ya. Nah ini banyak orang-orang yang mualaf ya, baru masuk Islam, dia sunat kan malu ya. Akhirnya sunat itu di kamar hotelnya, di penginapan, manggil dokternya. Nanti dari Surabaya gitu datang ke Jogja hanya mau sunat dia. Keren ya. Nah, karena dia nyari di sini, kalau datang kan malu dia. Ternyata di online ada hanya untuk sunat. Ya, itu betul-betul bisa. Dan dia sunat 3 cara. Satu yang manual, pakai pisau, pakai laser, dan pakai yang baru ini. Apa? Tabung itu loh. Oh iya. Ya, yang tabung tanpa, jadi habis sunat langsung bisa berenang katanya. Orangnya, bukan burungnya. Arti ini, nanti betul-betul di online itu luar biasa. Apa burung canggih ngono piye? Jadi kalau riset yang pertama adalah riset itu pakai spasi. Jadi untuk kaos, umpamanya gitu, kaos polos, umpamanya gitu ya. Kalau nyari untuk apa? Untuk kegunaan biasanya pakai kalimat tambahan yaitu untuk. Nah ini ada enggak? Oh tidak ada. Oh ada ini. Ya ternyata ketika kita ketik kaos polos untuk, ya ada yang nyari kaos untuk desain, untuk sablon, untuk distro, untuk anak. Jual kaos polos untuk sablon. Itu mungkin nggak Pak, kalau kita semua kita Mungkin. Saya tunjukkan kirim saya. Ya. Untuk sablon saya bikin, untuk desain saya bikin. Lah tadi kirim mobil ke Surabaya ketemu saya, kirim mobil Surabaya Balikpapan ketemu saya, karena saya bikin keyword, saya bukakan keyword saya. Ada riset ya berarti ya? Iya, hasil riset saya. Saya buka laptop ketemu saya. Ini hasil riset saya untuk kirim mobil. Jadi kalau orang nyari ini ya pasti saya harus ada, kan target saya ini. Ini di atas ini, kalau diturunkan ke bawah keyword saya ya. Oh, ya. Itu tadi di atas jasa, ini kan tidak ada jasanya. Kirim. Jasa kirim mobil, tadi ke pengiriman. Nah ini kirim kargo. Jadi memperbanyak keywordnya ini ya. Iya, karena keyword adalah uang. Ya, pintu Keyword masuknya adalah lewat itu. keywordnya. Ya. Kalau di offline kita kalah persaingan di mall A, ya kita harus pindah mall. Tapi kalau di online kalah di keyword ini ya hanya pindah keyword. Ya, bukan pindah ke lain alam ya. Bukan. Karena mungkin jasa kirim mobil, ekspedisi kirim mobil, kompetitor saya kuat. Ya. Tapi belum tentu di sini dia kuat. Karena mungkin dia tidak riset di sini, mungkin saya yang menang di sini. Jadi kenapa sih saya 1 minggu hampir 1 minggu itu bisa ada telepon, karena saya tidak mikir halaman pertama Google. Kalau saya mikir di halaman pertama, saya pasti mati-matian memperjuangkan satu.
Ya kan, karena saya berjuang ini untuk halaman pertama. Tapi kalau saya mau targetnya closing order terjadi penjualan, ini ada marketnya semua. Berarti saya harus ada di situ. Mungkin di sini tidak ada penjualan, tapi di sini ada penjualan. Di sini tidak ada, di sini ada penjualan. Lihat. Ini detailnya ya. Soalnya orang bisa masuk pakai ekspedisi, bisa kargo, jasa kirim, ya. ada kirim saja, ada jasa pengiriman, ternyata ada lagi jasa kirim kendaraan, bukan mobil. Ini nanti dimasukkan kemana Pak? Kalau untuk jualan di artikel. Di artikel. Nanti kan di sabar. Sabar. Teori Jadi kalau buku juga harus banyak ya. Iya. Buku nikah, buku Itu masih keyword apa? Informatif, masih nikah. Kita coba buku apa? buku panduan nikah. Ada enggak? Belum ada. Bentar, internetnya udah cepet. Panduan nikah. Oh sudah ada panduan nikah. Belum ada. Nah ini, Nikah cerai, nikah gereja. ya ada ini loh. Itu panduan cerai, butuh panduan ya. Ada orang butuh memang. Kadang kan dia kan ingin nyari dalilnya kan, Iya. supaya lego cerainya. Boleh enggak gitu ya? Iya. Oh ya. Oh, ada orang yang punya buku panduan akad nikah. Ada orang yang punya buku panduan menikah. Kita garap semua itu yang ada di situ. Iya. Ini kalau di spasi lagi nanti ketemu A, B harus dicari semua. Nah ini riset yang pertama adalah pakai Google Suggestion. Nah ini kalau ini kan lama Anda ketik satu-satu ya. Nah ada tool yang cepat yaitu pakai Uber Suggest. Nah ini sudah merekam ini semua. Ketik aja di Google. Ya, habis ini langsung Anda riset ya. Nah ini alamatnya Uber Suggest org. Kalau tadi ngetik satu-satu itu kan nyatet kan. Nah kalau pakai org kan tinggal ini, tinggal ketik di situ nanti muncul sendiri semuanya. Jadi umpamanya ini buku Islam. Nah, tinggal negaranya di mana ini? Di Indonesia. Kemudian tinggal di sini. Ingat ya, nanti kalau riset pakai Google Suggestion sama dengan ini. Suggestion itu kalau mau riset di Indonesia harus pakai google.co.id. Kalau mau nyari pasar di Malaysia google.com.my. Beda karena istilah di Indonesia itu baju muslim, di Malaysia kan bukan baju muslim. Iya, nanti di Arab juga beda bahasanya. Gak mungkin orang ngetik baju muslim. Dan baju kayak tadi loh, teklek itu di Surabaya, kelompen itu di Jombang. Nah ini beda, kita harus menemukan istilah di masing-masing daerah kalau kita mau main pasar di sana. Itu. Kelengkeng di sini, di Malaysia mata kucing. Nah, ya kan beda. Mata kucing. Nah ini lihat, buku Islam. Kalau ini gantikan yang spasi-spasi tadi sudah akan muncul buku Islam gratis PDF bestseller terbaru terbaik. Yang A ini agama universal, buku Islam Android, buku Islam alternatif, anak aktual, Andalusia, at the class root. Nah, ya loh, tidak perlu ada spasi A, spasi B. Sudah ada semua, tinggal Anda ambil, nanti dipilih. Ambilnya gini. Kalau mau ambil semua, tinggal ini select all keyword. Kalau sudah, tinggal get, Ctrl A, Ctrl C, hasil riset.
Bisa. Islam. Cepat banget risetnya Pak. Iya, tapi harus tahu caranya yang dasar tadi. Nah, mudah-mudahan Uber saja sini bisa membiayai dirinya terus kan gratis dia ya. Ya. Kalau enggak, kalau websitenya tutup kan kita harus cari tool lain. Kalau enggak ada kita harus tahu caranya tadi, harus spasi. Satu. Oh, ya kan? Lihat ada yang nyari buku Islam kelas 7 kelas 6 SD. Lihat ini sampai nyari seperti itu. Pernah dia Ada yang nyari kayak gitu ya. Iya. Karena orang gini, anaknya butuhnya buku Islam kelas SD, dia kan nyarinya nggak akan umum, dia akan langsung nyari. Nanti jual baju anak itu orang yang ngetik baju anak umur 2 tahun. Kalau dia ngetik baju anaknya umur 2 tahun, baju yang keluar umur 5 tahun nggak beli kan dia? Iya. Nah, ini sudah ketemu berapa keyword? Ini belum sampai tani satu-satu keywordnya. Dari Uber saja sini, kalau Anda mau lagi, wah gini, buku Islam anak, Anda buka. Tuh, keluar lagi loh. Islam Atwa, buka. Masih mana lagi nih? Ada anaknya lagi keywordnya, long tail keywordnya. Dari mana? Oke, sampai sini Pak. Silakan praktek dulu dengan keywordnya masing-masing. Silakan. Praktek. Oh, ini kan ketemu ini kan diklik. Tapi harus tahu manualnya dulu. Google, Praktek kota. Nah, mau laptop ya Pak? Ini dipakai. Gelo, dalam gelo. Iya Bang. Ayo ta penocok guru. Ini Mas, pijakin lho, Bit. Mesti dicandain. Ojo ganggu sama niki tak kepanggih kok. Maju cek ketok, minus ngene iki tambahan. Kisi riset lho yo. Gitu gawe. Tapi paling penting dasar itu di riset ini sebenarnya. Karena kita menemukan pasarnya kita itu di mana. Kalau risetnya, risetnya dari berdasarkan produk. Pertanyaannya dari tadi loh ya, tabel yang tadi ya. Nanti di copy aja itu slide-nya Google saja saat itu ya, nyarinya ya. Ini gantinya Google Suggestion. Daripada spasi-spasi satu-satu. Tapi kalau saya di pelatihan biasanya pagi itu sudah tak suruh riset pakai Google Suggestion, dia nyatet dulu. Nanti siang cara mudahnya seperti ini. Nah, cara mudahnya karena 2 hari ya. Kalau ini tidak cukup. Dengan produknya sendiri coba. Enggak. Tinggal nanti dipilih keyword ini betul nggak yang kita jual gitu. Nggak tadi enggak ya, gitu. Kalau nggak dihapus. Nah tadi kan kita bukan produsen, maka kita nggak boleh nembak produsen. Saya jual produsen pensil kayu, pabrik pensil kayu. Yang telepon saya itu orang pesen pensil tidak sedikit, 20.000, konsepnya gini-gini tidak bisa, karena saya bukan pabriknya. Jadi yang datang itu ketika online itu luar biasa adalah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita mau jual eceran, jual obyoan, tergantung keyword kita. Jadi terserah kita mau pilih keyword mana, asalkan bisa kita jual. Oke.
laris itu ini ada bunga nggak di sini? Bunga papan ada nggak? Orang ucapan bunga. Oh ya, ya. Nah, itu laris sebenarnya kalau main lokal sebenarnya. Coba kalau ada dihubungi bisa dijual dari sini. Bunga papan, bunga ucapan selamat. Nah. Yang beli nanti dari luar pulau, dari kan mereka nggak mungkin dari Kalimantan ke sini bawa bunga. Mereka telepon, kita yang kirim, mereka datang, dilihat oh ya pesanan saya sudah datang. Itu rata-rata itu. Bunga duka cita. Nah. Lumayan itu di Surabaya setiap bunga yang 3 titik bunga itu untungnya 200.000 sekali transaksi. Sekali transaksi. Coba siapa itu Auli nyari merchandise. Merchandise ada yang handmade, ada yang bros, macam-macam itu. Ya, itu bisa jadi pernik-pernik, bisa jadi untuk apa? Nikahan itu kan. Ya merchandise kan bisa jadi untuk apa namanya itu? Iya, iya. Apa sih? Halo. Souvenir Souvenir pernikahan. Souvenir kata kuncinya souvenir nanti kan macam-macam itu. Ya. Itu bisa pin ini juga souvenir termasuk. Kita mau produksi ini mas. Tak berguru aku. Ada alatnya lebih murah kan yang 8 in 1 itu. Katanya 2 juta. Itu satu pintu itu ya. Yang 8 in 1 sekitar 5 juta tapi bisa untuk kaos, untuk pin, untuk muk. Wah harus beli itu saya. Nanti untuk muknya tinggal pok gitu langsung ada. Foto gitu ya? Apa? Oh yang pesan gitu. Iya, tergantung kan tinggal sama udah dapat printernya kan. Ya, ya. Printernya tinggal ngeprint nanti kaos ya tinggal di kaos ada pressnya kaos yang pin. Kalau pesen ya tinggal mau. Siap. 8 itu muknya itu macam-macam bentuknya yang miring yang gini. Harga alatnya 5 juta. 5 juta. Ente ku sing cocok. Obat kurus. Obat penggemukan. Model enggak kan modelnya wis pasti. Tidak hanya sekedar kata-kata tapi bukti. Nah, foto modelnya ente langsung laris. Obat kurus itu luaris tuh. Aceh Berry itu online teman-teman luar biasa tuh sebelum. Jadi nggak perlu kita punya produk dulu Pak ya? Enggak perlu. Kita kan jualin aja. Punya siapa aja kita jual. Bisa. Nah, cari supaya kalau tadi di offline kan caranya gitu ya. Kalau di online ketika aja umpamanya produsen buku Islam diketik ketemu dibuka aja halaman 10. Obat kurus Halaman 10 kan ada website yang jualan tapi kan itu tidak laku. Nah, itu bisa aja itu before dan after. Obat kurus kan nggak usah foto lagi, kita fotonya sudah ambil dari sana. Grosir kaos itu kita cari aja di halaman 20 kan itu ada penjual tapi kan tidak laku di halaman 20. Nah kita tinggal telepon bantu jualin gambarnya tinggal ambil dari sana tidak perlu foto sendiri. Atau kita ambil dari Facebook, di Facebook itu ada setnya, cari aja produsen kaos polos Jombang gitu kan di Facebook itu kadang dia tidak muncul di Google. Nah ini kan tidak jarang orang tahu dia produsen. Maka kita hubungi kontak kita bantu jual. Itu caranya cari produsen atau cari di marketplace di Indonesia, Tokopedia, Toko One. Nah itu kan marketplace. Di situ banyak pedagang-pedagang besar. Kita cari di situ, kita kontak. Mungkin pembelian pertama kita bayar, tapi kalau sudah langsung sering rata-rata sudah bayarnya mundur, malah kita dimodali. Jenis jamu online ono nggak? Jamu Banyak di Malang itu jamu tradisional online ngirim ke luar negeri juga. yang air bentuk air. Bukan, dia jual ya kalau di pasar 8.000 atau kalau yang dibungkus plastik itu loh. Bubuk ya? Bukan bubuk. Yang daun-daun, akar-akar. Oh. Nah itu 8.000 ya. Itu hanya diganti dengan Tupperware, kayak Tupperware tapi bukan Tupperware. Dimasukkan plastik itu dikemas bagus, dijual 120.000. Buset. Yang mahal itunya, packingnya itu. Packingnya dan laku. Ya, dia dijual diganti kemasan itu sama dengan yang di Jamu pasar. herbal. Nah, ngono. Belajar ya. Rumah ini apa? Nama yang mau jual. Nanti kita riset pakai Google Trend sama Google Keyword Planner. Ada ini.
produk Taruh sih. bikin Taruh produk. sering. Iya. Ya. Monggo bisa Dilebar ya. Siap-siap kamu menangis. Si Liwot. siap-siap menangis gak enak ya. Oh, Pokoknya ada ide, wis bikin dulu. Saya mau jual baju untuk hamil, baju Ya untuk agak-agak menyimpang. Tema besar kita kan tadi masih jual buku. Pertama, dulu teman-teman sudah mencoba namanya tapi tidak menjual pak. Pertama namanya Inggris, teburan buku. Orang udah males gitu kan. Terus kedua ternyata pasar kan menuntut lain. Awalnya kita cuma jualan buku, memang mau spesifik buku. Tapi permintaan banyak di kaos, permintaan banyak di macam-macam jadi jual gitu. Apakah terus tema besar itu perlu dirubah? itu masih bisa dipakai. Nah nanti kan itu tetap buku, nanti di situ produk yang lain dikasih kategori produk lain, terus bikin beli dom hostingnya diperbesar, nanti bikin subdomain. Kayak toko bagus itu kan dia punya sendiri mobil toko bagus. Iya. Iya. Jadi ada spesifikasinya di bawahnya. Mobil bekas, mobil baru gitu. Iya. Bikin sendiri, nanti tetap. Jadi memang toko ininya sama, tapi kan ini berkembang. Nah nanti kalau mau buka sendiri lagi, beli domain sendiri lagi boleh. Ini ngeling ke sini, ini ngeling ke sini. Nanti akhirnya jaringan kita memang seperti itu. Paham. Nanti cepet. Pokoknya ada ide bikin dulu, nanti telepon bunyi baru cari pulaan. Ya, saya jasa pengiriman mobil itu pertama itu dapat telepon itu di Jakarta waktu di taksi. Saya tak tulis semua itu, pengiriman alat berat, pengirim sewa kontainer, saya tulis semua. Pertama dapat telepon itu mau kirim alat berat ke Timika atau apa. Dia tanya, kirimnya pakai loader ya Pak? Saya jawab, iya, sambil saya catat loader, saya pikir loader itu saya nggak ngerti. Dituduhi kalau konsumennya malah. Saya nggak berani tanya kan nggak bagus ya. Iya. Tak catat saja. Yang penting dia. Ketika tak catat terus ini ngirimnya pakai ini ya, pakai ini oh banyak tak catat semua, akhirnya orangnya tutup. Oke, saya lihat dulu Pak ya harganya berapa, spesifikasinya seperti apa, nanti saya hubungi lagi. Saya langsung buka laptop, ketik di Google loader, buka email, cek keluar gambar, oh loader itu seperti ini. Oh mereknya traktornya itu Shimizu tipe ini, tak buka, oh ini spesifikasinya ini kan, baru saya ngerti. Ketika ngerti tak telepon ke yang bagian kirim, yang punya perusahaan. Saya telepon ini ada kiriman ke sini bisa enggak? Sama dia dikasih hitungan baru saya kirim ke. Nah seperti itu. Dan itu sampai dia telepon terus sampai saya menyatakan Itu biasanya fee-nya Anda yang minta dari biaya pengirim apa itu perusahaan pengirimnya atau dari pembeli? dari Saya punya perusahaan pengiriman. Oke, harganya 2,5 juta ngirim ke Timika. ya. Anda nanti melempar ke sana 2.600. Enggak, saya biasanya minta kalau saya mau jual harga sama saya dikasih diskon berapa. Oh, Nah, tapi saya tidak berkompetisi dengan berarti fee-nya dari diskon tadi ya? dari diskon. Oke, ya. Jadi ketika orang ke sana atau sama saya harganya pasti sama. Oh, berarti lewat dia kalau harganya sama. Iya. Itu yang menarik gitu ya. Jadi sama di toko bunga kayu itu orang datang ke sana bahkan bisa lebih mahal dari saya. Ya. Di toko bunga itu satu bunga papan itu saya ambil di kayu itu 300.000, jualnya 500.000. Kalau tambah satu titik bunga di kayu itu hanya tambah 50.000, saya jual tambah 150.000. kabel kabelnya yang rusak. Iya, dan risikonya adalah paling tidak laku. Kita punya ide 9, bikin aja pakai yang gratisan. ini kita Nah, di toko 9 telepon berbunyi, mana yang lebih banyak bunyi, itu yang dijalankan kan gitu. Kalau mau nyoba kan. Kemarin saya puasa kemarin meluncurkan produk gamis. Dalemannya, bukan bajunya, dari daleman gamis. Jadi mindset gamis, terus blus, tunik, pokoknya khusus daleman. Yang pegang anak-anak PKL di tempat saya, tak kasih. Bingung mereka, latihan dia jualan, bagi hasil, oh seneng dia. Mulai kasih buku, kasih catatan, telepon tiap hari.
Nah, ini rame ketika mau lebaran kan musimnya itu. Nah, ketika itu closingnya memang belum bagus karena apa? Cara menjawab teleponnya ya. Meyakinkan. Iya. Itu juga belajar untuk teman-teman. Ini harus seperti LSPT tak telepon ini. Halo. Ya, LSPT. Ya, dari siapa? LSPT. Ngono deh. Iya, halo, selamat siang. Saya dari LSPT, maksudnya kan ngono ya. Direktur lah. ya kan itu kan selamat nyaman ya. siang. Kamu dari LSPT, apa bisa kami bantu gitu kan. Pak kan ngono ya. LSPT Pak. Aduh, tak tutup Pak. Ya kan enggak enak kan? Enggak nyaman. Berarti ini penting banget cara jawab telepon. Sama kita ke toko pramuniaganya BBM Mas. Bentar ya. Karena kita pergi aja. Iya. Itu penting itu. Pak Bidang nanti itu. Ntar kita jawab oh ini dengan toko A gitu. Ternyata dia telepon atas nama toko B. Nah, hati-hati. Ini saya pas awal dulu satu toko itu banyak satu nomor telepon ini banyak toko. Nah, satu nomor telepon banyak toko lah. Ini yang paling lucu. Saya jual stereofoam dan jual untuk laki-laki. Ya, suplemen untuk laki-laki. Yang stereofoam ini dengan Bu Barokah hubungannya. Nah, pada saat itu ada telepon hampir bersamaan. Yang beli stereofoam sama beli suplemen laki-laki. Yang beli stereofoam saya omongkan untuk langsung ke Bu Barokah lah. Saya SMS nomornya Bu Barokah keliru ke yang penjual suplemen laki-laki. Nanti dia langsung kontak ke Bu Barokah. Bu Barokah komplain, Mas ini maksudnya apa? Dia mau beli stereofoam, ini tanyanya gini lah. Dan sini pun kalau Pak ini nggak jual ini Pak, jualnya stereofoam. Wah ini keliru kan? Ya ini hati-hati. Nah sekarang saya beda. Setiap saya bikin toko biasanya nomornya baru. Dan saya punya banyak toko, bukan saya yang nangani. Di mahasiswa saya kasih handphone sama nomornya, udah kasih ini toko ini bagi hasil, mau enggak? Gitu. Dan saya bikin toko sudah dikerjakan oleh karyawan saya, kerjakan sampai berbunyi teleponnya, tinggal nyari orang yang mau closing. Biasanya mahasiswa kan kalau disuruh mulai awal kan enggak mau. Kalau dikasih tahu ini bunyi dapat duit, dia mau. Nah, tinggal kasih handphone, kan handphone dari saya semuanya bagi hasil ya, terima. Dan jalan akhirnya seperti itu. Nanti bisa bikin banyak toko seperti itu. Kalau satu nomor itu tidak harus buat web Pak ya. Pakai gratisan boleh. Kalau lebih bagus gratisan ini sekarang ini sangat ketat sekali. Yang gratisan itu terutama WordPress itu baru bikin tahu-tahu disuspend. Tahu-tahu disuspend. Nanti paling aman sebenarnya kita tetap harus jualan di ruko, jangan di kaki lima. Kaki lima kalau rame kan di khusus Satpol PP. Di ruko paling tidak beli domain yang Bulan berapa? Domain sama hosting lah, paling nggak hosting yang 500 mega atau 200 untuk awal boleh. Jadi bikin domainnya itu yang kecil tapi mainnya di subdomain. Jadi banyak teman-teman itu beli domain myOS2. Sebenarnya singkatan kan toko online itu kan .com. Nah nanti dia bikin toko sepatu myos2.com, bikin lagi toko sandal.my. Nah nanti bikin toko di dalam subdomainnya. Dan ini banyak kayak mall gitu ya. Ya. Nah, seperti yang di halaman depan mungkin hanya informasi link-linknya, tapi mainnya di tokonya di subdomain. Itu lebih aman. Nanti WordPress, Blogspot, blog detik yang lainnya itu pendukung untuk mengarahkan ke toko ini. Kayak tadi kan akhirnya di satu halaman itu punya website saya kan banyak banget. Sebenarnya itu larinya ke website yang utama, jasa pengiriman mobil.biz, malah yang utama kadang hilang, nggak muncul. Tapi ketika kita jualan kan orang ini ketemu ini ya saya, ketemu ini ya saya, bahkan saya bermain di banyak nomor telepon, jadi orang telepon